Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan kali ini kita kedatangan sebuah laptop yang mungil dan ringan tapi tetap bisa diajak main game cuy. Dan ini adalah HP Pavilion Aero 13. Kalau kalian udah nonton video gue beberapa waktu lalu, kalian pasti udah pada tahu ya kalau gue pernah mereview sebuah laptop gaming dari brand HP, yaitu HP Victus 16. Nah, kali ini gue kembali dikirimkan AMD Indonesia laptop yang ditenagai prosesor AMD Ryzen 5000 series cuy. Desain laptop ini sangat terlihat premium dan minimalis dengan ukuran yang kecil, membuat laptop ini gampang banget buat dibawa kemana-mana cuy. Selain dimensinya yang mungil, HP juga mengklaim bahwa mereka menggunakan ocean bound plastic atau limbah plastik yang ada di lautan untuk beberapa komponen dari laptop ini. Bukan hanya itu, HP juga menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang pada box dan packagingnya. Jadi udah go green banget lah laptop yang satu ini. Lalu cat yang digunakan pada laptop ini juga sudah water based, jadi harusnya lebih aman untuk manusia. Nah, untuk spesifikasi teknisnya, Pavilion Aero 13 ini memiliki dua varian warna. Dan untuk unit yang gue terima ini adalah varian yang silver cuy. Lalu ada satu lagi yang berwarna gold kalau kalian kurang suka dengan varian yang silver. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5600U yang memiliki 6 core dan 12 thread dengan TDP 15 watt. Dilihat dari TDP-nya, jelas laptop yang satu ini mengejar sistem efisiensi yang maksimal untuk sebuah laptop thin and light. Tapi kita akan lihat nanti untuk performanya cuy. Lalu laptop ini juga sudah menggunakan 16GB RAM dengan speed 3200 MHz dual channel onboard. Memang tidak bisa di-upgrade ya cuy, tapi menurut gue untuk laptop 16GB itu udah lebih dari cukup cuy. Berikutnya untuk storage, laptop ini sudah menggunakan SSD NVMe Gen 3 yang berkapasitas 512GB cuy. Tapi sayangnya jika kalian ingin menambahkan kapasitas storage pada laptop ini, kalian harus mengganti NVMe yang sudah ada, karena memang tidak ada slot tambahan untuk mengupgrade storage-nya. Pun begitu, NVMe 512GB menurut gue sih udah cukup besar ya. Untuk GPU-nya, tentu saja laptop yang satu ini masih mengandalkan integrated GPU bawaan prosesor, yaitu AMD Radeon Graphics, yang nanti performanya akan kita bahas lebih lanjut cuy. Untuk konektivitas sendiri sudah cukup lengkap cuy, karena sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Nah, untuk dimensinya sendiri, laptop ini memiliki panjang 29,7 cm dengan lebar 20,9 cm. Dan ketebalannya nggak sampai 2 cm cuy, atau lebih tepatnya 1,69 cm. Jadi memang laptop yang satu ini sangat mungil dan slim ukurannya cuy. Bobotnya sendiri nggak sampai 1 kg atau lebih tepatnya di 975 gram, yang membuat laptop ini menjadi salah satu laptop teringan di kelasnya. Lalu gimana nih dengan chargernya? Tenang aja cuy, chargernya juga masih tergolong cukup ringan di 220 gram. Jadi kalau di total-total ya nggak sampai 1,3 kg lah. Masih aman banget buat kalian yang mau bawa laptop ini buat kerja, buat kuliah, buat berpergian kemana gitu. Jadi nggak akan membebani hidup kalian. Beralih ke bagian layarnya, nah ini yang menarik cuy. Laptop ini menggunakan panel IPS berukuran 13 inch dengan resolusi WUXGA 1920x1200 pixel. Agak asing gitu ya, karena laptop ini menggunakan aspek rasio 16:10, yang laptop-laptop biasanya tuh 16:9 cuy. Jadi agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rasio layar laptop pada umumnya. Layarnya ini juga memiliki fitur HP Flicker Free Technology dengan refresh rate 60Hz. Permukaan layarnya juga sudah anti-glare dengan tingkat kecerahan yang mencapai 400 nits, membuat laptop ini untuk penggunaan di luar ruangan sangat nyaman cuy. Untuk ngedit-ngedit juga udah oke nih cuy, karena akurasi warnanya cukup baik di 100% sRGB. Tentunya untuk nonton Netflix atau sekedar nonton YouTube aja nih udah enak banget layarnya cuy. Lalu di bagian atas dari layarnya ini terdapat kamera dengan resolusi 720p 30fps. Dan begini kira-kira hasil perekamannya. Oke cuy, seperti inilah kira-kira kualitas perekaman dari webcam yang ada di laptop ini. Komentar di bawah menurut kalian gimana dengan kualitasnya? Gambarnya gimana, ketajamannya gimana, warnanya oke atau enggak? Oke, komentar di bawah cuy. Dan untuk urusan audionya, laptop ini memiliki dua lubang speaker di bagian bawah.
Dan seperti HP Victus kemarin, HP Pavilion Aero 13 ini juga sudah disupport oleh Bang & Olufsen untuk urusan audio. Dan kualitas audionya untuk laptop sekompak ini menurut gue kualitas audionya udah cukup oke cuy. Cuman karena speakernya ini menghadap ke bawah jadi sangat bergantung dengan alas yang kalian gunakan pada meja kalian. Biar lebih jelasnya gue kasih aja langsung kali ya sampel audio dari si laptopnya ini. Berikutnya untuk ketersediaan port pada laptop ini di bagian kiri terdapat satu buah HDMI 2.0, satu buah USB 3.2 Gen 1 5GB per second, dan satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2 10GB per second, dan terakhir satu buah audio jack combo 3,5 mm. Beralih ke bagian kanannya ada satu buah USB 3.2 Gen 1 5Gbps dan ada DC-in untuk charging laptop. Nah, walaupun laptop ini berukuran kecil dan ringan, tapi untuk urusan build quality HP nggak main-main cuy. Bodi dari laptop ini menggunakan material magnesium alloy yang cukup solid dan tentunya nggak ada suara kretek abal-abal saat gue memegang laptop ini. Lalu, walaupun laptop ini sangat ringan, tapi untuk membuka laptopnya kita cuma butuh menggunakan satu tangan aja cuy. Yang biasanya fitur seperti ini jarang banget ditemukan di laptop yang ringan. Engselnya juga terasa smooth ketika digunakan. Dan ketika bagian layarnya ini dibuka, laptop ini akan sedikit terangkat dari permukaan meja, yang secara ergonomik akan membuat kita lebih nyaman ketika mengetik. Dan secara performance harusnya untuk airflow juga akan lebih baik. Tapi jangan takut bodinya ini akan baret ya cuy, karena di bagian bawahnya sudah disertakan rubber fit. Nah, ngomong-ngomong soal mengetik, keyboard pada laptop ini juga menurut gue sudah cukup empuk dan nyaman dengan travel distance yang lumayan dalam. Walaupun ukuran laptopnya ini kecil, keyboard size-nya masih berukuran standar karena HP memanfaatkan seluruh lebar bodi dari laptop ini sehingga tombol-tombol pada keyboardnya bisa berukuran besar. Terdapat juga backlight berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan. Dan untuk tombol powernya sendiri berada di sebelah kiri dari tombol delete. Tapi kalian nggak perlu takut laptopnya akan tiba-tiba mati kalau tombolnya kepencet ya. Karena untuk mematikan paksa laptop ini kita harus menekan dan tahan tombol powernya beberapa detik. Beralih ke bagian bawah dari keyboardnya terdapat sebuah touchpad yang menurut gua untuk laptop berukuran 13 inch, touchpadnya ini tergolong cukup besar cuy. Posisinya center to body dan sudah support Windows Precision Driver. Di sebelah kanannya terdapat fingerprint sensor yang sudah support Windows Hello. Jadi login ke Windows nggak perlu ketik password atau PIN lagi cuy. Oke, kayaknya sekarang kita langsung aja ya tes performance dari laptop ini. Sekedar informasi aja, pengetesan ini dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius. Untuk benchmark yang pertama, kita gunakan Cinebench R20 dan hasilnya Ryzen 5 5600U ini mendapatkan skor multicore sebesar 2972 poin. Dan single core-nya berada di 419 poin, dengan suhu maksimal di angka 90 derajat Celcius. Berikutnya untuk 3D Mark Time Spy, CPU-nya mendapatkan skor sebesar 3550 poin, dengan grafik skor sebesar 956 poin, dan overall skornya mendapatkan 1075 poin. Lalu di sini gue juga melakukan pengetesan untuk SSD yang digunakan pada laptop ini. Dan pada Crystal Diskmark tercatat untuk read-nya di angka 2,2 GB per second dan write-nya di angka 1,1 GB per second. Nah, walaupun laptop ini sebenarnya bukan diperuntukkan untuk gaming ya cuy, tapi pada video kali ini gue akan melakukan pengetesan gamingnya. Ya, biar kalian ada gambaran lebih jelas lah untuk performance si laptop yang satu ini. Yang pertama gue coba pada game favorit gue yaitu Valorant. Kita tes di settingan paling rendah di resolusi 1200p. Laptop ini masih bisa mendapatkan FPS rata-rata di angka 110 sampai dengan 130 cuy. Berikutnya kita coba memainkan game Genshin Impact di resolusi 1200p dengan preset lowest. Hasilnya laptop ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 50 sampai dengan 60 FPS. Lalu gue coba juga nih menggunakan game PES 2021 di resolusi 1200p dengan preset low. Laptop ini masih mampu menjalankan game ini dengan rata-rata FPS di angka 50-an FPS cuy. Masih cukup oke ternyata cuy main game di laptop tipis yang satu ini. Ya ngegame tipis bisa lah. Lalu gimana dengan performance editingnya? Ya kalau untuk ngedit-ngedit video 4K atau 1080-60 FPS kayaknya laptop ini masih agak kurang ya cuy. Karena hanya mengandalkan integrated GPU dari CPU-nya. Tapi kalau kalian adalah content creator muda yang masih menggunakan 1080p 30 fps ya sebenarnya sih masih oke-oke aja. Apalagi mengingat layarnya ini cuy, akurasi warnanya juga sudah cukup oke di 100% sRGB. Tentunya buat ngedit-ngedit foto udah enak banget cuy. Satu hal sih yang gue rasakan ketika gue coba main game di laptop ini, di bagian WASD-nya ini terasa lumayan anget cuy.
Jadi gue lebih rekomendasikan buat kalian untuk menambahkan keyboard lagi supaya lebih enak aja main gamenya. Tapi ini bukan laptop gaming ya. Tapi bisa main game. Untuk performance-nya jujur aja gue sendiri agak kaget cuy. Karena laptop setipis dan seringan ini bisa diajak main game dengan nyaman ternyata cuy. Ya tentunya gamenya juga harus disesuaikan ya. Berikutnya untuk ketahanan baterai dari laptop ini selama pengetesan gue sih dia mampu menemani gue maraton 3 film Netflix cuy. Ya sekitar 9-9,5 jam lah dengan volume di 50% dan brightness di 50% cuy. Lalu untuk charging time-nya sendiri menggunakan charger bawaan yang 65 watt ini, dari 11% sampai dengan 100%, laptop ini memerlukan waktu sekitar 2 jam 20 menit. Nah, HP Pavilion Aero 13 ini dijual dengan harga 13,5 juta cuy. Tapi menariknya pada saat video ini gue buat, gue cek di Tokopedia harga laptop ini lagi pada diskon cuy di 11,6 jutaan. Tentunya dengan harga segitu sudah dilengkapi dengan Windows 10 Home yang ready to upgrade ke Windows 11 yang tentunya free ya. Lalu tidak lupa juga ada Office Home and Student 2019 senilai 1,8 juta cuy. HP juga memberikan garansi sampai dengan 2 tahun yang dilengkapi juga dengan Accidental Damage Protection atau garansi kerusakan yang diakibatkan oleh pengguna. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang ada cuy. Nah kesimpulannya gimana nih untuk HP Pavilion Aero 13 ini? Secara keseluruhan sih menurut gue laptop ini cocok banget buat kalian yang gak suka laptop berukuran besar dan berat cuy. Tapi masih membutuhkan performa yang oke. Karena selain tipis dan ringan, laptop yang satu ini juga memiliki power yang bisa dibilang cukup tinggi untuk kelas laptop thin and light. Ditambah dengan desain dan build quality yang cukup premium, membuat pengguna laptop ini akan semakin nyaman dan pede ketika membawanya kemana-mana. Untuk gamer casual sih menurut gua udah cukup banget nih performa laptop yang satu ini. Tapi kalau kalian adalah gamers kelas berat, menurut gua laptop ini kurang cocok buat kalian. Ditambah minimnya opsi upgrade yang ada pada laptop ini. Jadi perlu diingat kalian harus memastikan bahwa spesifikasi yang diberikan laptop ini sudah cocok dengan yang kalian butuhkan cuy. Oke, kayaknya segitu aja review gue mengenai HP Pavilion Aero 13 ini. Buat kalian yang tertarik dengan laptop yang satu ini, kalian bisa aja langsung cek kolom deskripsi, di situ gue sudah sertakan link pembeliannya. Semoga masih dapat diskonnya ya cuy. Oke, kayaknya segitu aja. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye.